Hai adik-adik, selamat datang di channel YouTube Belajar ala Unigenius. Nah, kembali lagi bersama saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Unigenius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini, ikatan kimia. Nah, ini materi yang adik-adik pelajari tepatnya di kelas 10. Jadi kita akan fokus bahas materi ini. Nah, tapi bahasan yang menjadi fokus utama kita yaitu tentang jenis-jenis ikatan kimia. Nah, jadi perlu adik-adik ketahui bahwa ikatan kimia itu tidak hanya satu jenis saja, tapi banyak jenisnya. Ada 3 jenis. Yang pertama itu ada ikatan logam, kemudian ikatan ion, dan ada ikatan kovalen. Nah, jadi kita akan membahas 2 terlebih dahulu di video kali ini, yaitu tentang ikatan logam dan ikatan ionik. Jadi saya beri judul di sini. Kita akan bahas tentang jenis ikatan kimia. Nah, jenis-jenis ikatan kimia ini tadi yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang ikatan logam. Jadi pertama kita akan membahas tentang ikatan logam. Nah, apabila kita lihat dari sini ikatan logam, berarti dia itu interaksi antara satu atom dengan atom lainnya. Berarti atom yang dimaksud adalah atom logam. Jadi ini boleh kita tuliskan definisinya bahwa dia itu merupakan interaksi antar atom logam. Maksudnya bagaimana? Nah, apabila adik-adik mempunyai sepotong logam besi gitu ya, nah artinya dalam sepotong logam besi itu terdapat ribuan atom-atom Fe yang menyusun logam besi tersebut. Nah, berarti antara satu atom Fe dengan Fe yang lainnya itu saling mengalami interaksi. Jadi dia tidak hanya diam-diaman saja gitu ya. Kenapa dia bisa membentuk logam besi yang bentuknya padat? Karena itu ada interaksi antara satu atom Fe dengan atom yang lainnya atau atom Fe lainnya. Jadi interaksi antara atom logam di sini, misal saya punya tadi gambaran di sini, saya punya sepotong besi. Saya ini sepotong besi. Nah, ternyata dalam sepotong besi ini terdapat banyak sekali atau ribuan atom Fe yang menyusun potongan besi ini. Jadi kita tulis di sini ada Fe, kemudian Fe. Nah, karena dia itu besi itu dalam kehidupan kita wujudnya padat, jadi si partikel penyusun atau si atom Fe ini menyusun besi ini susunannya biasanya teratur. Jadi antara atom satu dengan atom yang lain itu posisinya teratur, tidak secara acak gitu ya. Nah, bagaimana bentuk interaksinya? Jadi Fe itu dia karena logam itu biasanya cenderung melepaskan elektron. Jadi di sini saya tambahkan not bahwa logam ini cenderung melepas elektron. Kenapa? Karena logam ini mempunyai keelektropositifan yang lebih besar gitu. Jadi ketika dia membentuk interaksi, dia akan cenderung lebih mudah melepas elektron. Nah, elektronnya pergi ke mana? Nah, ternyata dalam sepotong besi ini kan atom ya ceritanya, atom Fe. Nah, elektronnya akan keluar atom. Keluarnya itu di sekitaran atom Fe. Nah, jadi gini. Gitu. Nah, jadi di sekitar atom, karena dia sudah melepas, berarti di sekitar ion Fe, karena logikanya gini, Fe itu nanti akan melepas elektron. Nah, si elektron yang dia lepaskan itu ada di sekitaran ion Fe tersebut.
tersebut ya, tidak sampai pergi jauh gitu ya, cuman ada di sekitaran. Nah, kita sebut sebagai elektron-elektron yang ada di luar atom ini, kita sebut biasanya sebagai lautan elektron. Nah, lautan elektron ini fungsinya banyak sekali ternyata. Kenapa? Suatu logam itu bisa menghantarkan listrik, menghantarkan panas, karena ada peran dari si elektron. Jadi si elektron itu terletak di lautan elektron, dia bergerak bebas, tapi bergerak bebasnya itu masih di sekitaran atom Fe-nya gitu ya. Kemudian karena ada pergerakan si elektron tersebut, maka si listrik itu bisa dihantarkan. Maksudnya dihantarkan tuh diteruskan gitu ya. Jadi si Fe itu, misalnya dari sini ada sumber listrik, nah nanti si elektron ini yang meneruskan ke elektron selanjutnya gitu. Makanya kenapa logam-logam itu bisa menghantarkan listrik sama bisa menghantarkan panas gitu ya. Makanya di sini sifat dari ikatan logam itu nanti dapat menghantarkan listrik, kemudian dapat juga menghantarkan panas. Kemudian karena dia ikatannya antara satu logam dengan logam yang lain, maksudnya interaksi antara atom logam dengan atom logam lain, maka ikatannya akan kuat ya. Jadi biasanya untuk ikatan logam ini dia tidak mudah putus. Makanya kalau besi kita panaskan itu bukan putus, tapi dia itu akan seperti memuai gitu ya. Jadi melebar gitu, jadi bertambah si panjangnya atau si volumenya atau luasnya kayak gitu. Ikatannya kuat sehingga dia akan memiliki titik didih atau titik leleh tinggi, karena dia tersusun dari atom-atom atau tersusun dari logam gitu ya. Nah kemudian selain titik didih sama titik lelehnya tinggi, dia itu bisa kita sebut sebagai jenis ikatan kimia yang paling kuat di antara ikatan kimia yang lain. Jadi ini ikatan terkuat gitu ya. Begitu. Jadi bentuk interaksinya itu antara logam dengan logam. Nah, jadi contohnya ini. Nah, yang harus ada ingat di sini tuh bahwa si atom Fe tersebut bermuatannya positif ya, karena dia sudah melepas elektron. Nah, si elektronnya itu berada di sekitar atom. Jadi si elektron ini dia berkumpul, kita sebut sebagai lautan elektron yang bisa bergerak bebas. Oleh karena itu bisa menghantarkan panas dan bisa menghantarkan listrik begitu. Nah, ini mungkin gambaran sederhana gitu ya tentang ikatan logam. Jadi kalau lebih jauhnya lagi bisa ada pelajari di tingkat universitas gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis ikatan yang kedua. Jenis ikatan yang kedua ada yang disebut dengan ikatan ionik. Nah, ikatan ionik ini ternyata definisinya cukup bervariasi gitu ya, cukup banyak. Jadi ini interaksi antara logam dan non-logam. Ya, kalau ini logam dengan non-logam. Kalau tadi kan ini antar atom logam, artinya antara satu logam dengan logam yang lain. Kalau ini antara logam dengan non-logam. Kemudian kadang ada juga definisi lain, interaksi yang disebabkan karena adanya serah terima elektron. Nah, ini definisi yang kedua, bahwa ikatan ionik ini terjadi karena adanya serah terima elektron. Kemudian definisi yang ketiga itu adalah gaya elektrostatis antara muatan positif dengan muatan negatif. Nah, ini definisi yang ketiga
3. Nah, tapi biasanya yang sering muncul di soal itu yang ini. Biasanya yang ini. Yang dimaksud dengan ikatan ionik itu. Cuman ketiga definisi ini juga tidak salah. Kalau ditanya mana yang lebih tepat, sebenarnya yang lebih tepat itu yang ini gitu. Ya. Nah, jadi ikatan ionik itu ada 3 definisi. Yang pertama itu antara logam dan non logam. Ini sangat simpel sekali. Jadi adik-adik harus tahu dulu mana yang merupakan unsur logam, mana yang merupakan unsur non logam, seperti itu. Ini itu disebabkan karena adanya serah terima elektron, nanti ada yang memberi dan ada yang menerima. Jadi untuk ikatan ionik ini pembentukannya itu ternyata dengan cara mencapai kestabilannya itu dengan cara pembentukan ion, atau ada yang melepas, ada yang menerima elektron. Nanti gambarannya saya jelaskan lebih jauh. Kemudian definisi ketiga, gaya elektrostatis antara muatan positif dengan muatan negatif. Jadi gaya itu kan, gaya di sini kalau antara positif sama negatif artinya gayanya ada gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menariknya itu karena disebabkan oleh muatan, makanya disebut dengan gaya elektrostatis. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan konsep fisika gitu ya, bahwa interaksi antara muatan positif dengan muatan negatif itu disebut dengan gaya elektrostatis, seperti itu. Nah, sebelum kita bahas mekanismenya, kita akan bahas dulu tentang unsur apa saja sih yang logam, unsur apa aja sih yang non logam gitu ya. Jadi di sini kita akan bahas dulu tentang sifat kelogaman ini. Unsur itu tadi dikelompokkan, ada yang logam, ada yang non logam di ikatan ini ya. Untuk yang logam ini ada untuk golongan A, ada untuk golongan B. Golongan A itu ternyata untuk unsur yang golongan 1A sampai 3A. Ini semuanya. Nah, sedangkan untuk non logam itu ada di golongan 4A sampai 8A gitu. Cuman yang 8A biasanya sih nggak berikatan gitu ya, jarang sekali. Tapi ada juga yang berikatan, beberapa unsur yang bisa membentuk senyawa dari golongan 8A ini. Nah, saya juga akan sebutkan bahwa untuk unsur golongan logam ini dia cenderung melepas elektron. Sedangkan untuk non logam ini dia cenderung menerima elektron. Itu sifatnya. Kenapa? Karena biasanya untuk logam ini dia lebih ke mempunyai keelektropositifan yang lebih besar. Oleh karena itu dia cenderung atau lebih mudah membentuk ion positif. Makanya nanti kalau membentuk ion positif artinya dia melepaskan elektron. Sedangkan untuk unsur non logam itu biasanya kalau kita ingat di sifat-sifat keperiodikan, dia itu cenderung memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi. Oleh karena itu dia lebih mudah membentuk ion negatif ketika akan berikatan, seperti itu. Kalau membentuk ion negatif artinya dia cenderung lebih mudah menerima elektron. Nah, seperti itu. Nah, untuk mekanismenya saya akan bahas, ini terlalu sempit ya, kita akan bahas di selanjutnya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke bagaimana mekanisme pembentukan dari ikatan ionik itu sendiri. Jadi kita akan bahas di poin mekanisme pembentukan ikatan ionik. Nah, bagaimana mekanisme pembentukan ikatan ionik? Jadi misal saya punya senyawa ketika 12 Mg bereaksi dengan 17 Cl, maka senyawa yang terbentuk adalah, nah begitu. Jadi ketika 12 Mg bereaksi dengan 17 Cl, maka senyawa yang terbentuknya itu seperti apa? Nah, jadi ini untuk menggambarkan bagaimana mekanisme ikatan ionik itu terbentuk gitu ya. Jadi pertama kita harus membuat terlebih dahulu konfigurasi elektron seperti biasa dari masing-masing unsur. Jadi di sini saya punya 12 Mg
Nah, konfigurasinya ketika dia nomor atomnya masih 20 ke bawah, silakan adik-adik boleh menggunakan konfigurasi kulit. Karena kan kalau dengan menggunakan konfigurasi kulit, isinya lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Nah, jadi 12 Mg ini konfigurasinya 2, 8, 2. Nah, sekarang kita akan membuat konfigurasi buat Cl. Cl itu 17 Cl, berarti 2, 8, 7. Nah, sekarang kita kembali ke prinsip kestabilan. Nah, untuk mencapai kestabilan, Mg itu harus bagaimana? Jadi, supaya 8, dia lebih mudah melepas 2 elektron. Jadi, tadi yang telah saya sebutkan, bahwa biasanya unsur golongan 1A sampai 8A atau dengan elektron valensi 1 sampai 3, dia cenderung lebih mudah melepas elektron. Sedangkan untuk unsur yang golongan 4A sampai 8A dengan elektron valensinya itu 4 sampai 8, itu cenderung lebih mudah menerima elektronnya. Jadi itu juga harus ada ingat tadi yang saya bahas terkait tentang sifat kelogamannya untuk unsur logam sama non-logam gitu ya. Nah, sekarang lepas 2 elektron, sedangkan yang ini lebih mudah terima 2 elektron, sehingga ion yang terbentuknya adalah untuk Mg itu terbentuk Mg2+, sedangkan untuk Cl itu ada Cl-. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Mg2+ sama Cl- membentuk senyawa, yang namanya membentuk senyawa berarti dia akan bermuatan netral. Jadi yang tadinya ada plus sama min, dia jadi 0. Nah, supaya 0 berarti si minnya itu harus nambah 1 ya. Makanya senyawa yang terbentuknya itu MgCl2. Atau simpelnya, jadi adik-adik silang saja. Yang ini Mg-nya 2, Cl-nya 1. Jadi senyawa yang terbentuknya Mg-nya 1, Cl-nya 2 begitu. Dan jangan lupa juga untuk penulisan di sini ya, 0, bahwa untuk penulisan senyawa itu dimulai dari ion positif diikuti ion negatif. Jadi penulisan yang lebih tepat itu MgCl2, bukan Cl2Mg. Jadi harus yang positif terlebih dahulu. Mudah ya. Jadi ketika Mg sama Cl itu berinteraksi, maka senyawa yang terbentuk, senyawa yang stabil terbentuk adalah MgCl2. Nih. Oke. Nah, begitulah cara menentukan mekanisme pembentukan ya ikatan ionik. Nah, terus kenapa kita sebut itu sebagai ikatan ionik? Coba kita ingat kembali definisi dari ikatan ionik. Ikatan antara logam dengan non-logam sudah. Kemudian ikatan yang terjadi karena ada serah terima elektron. Jadi serah terima elektron itu ini ada yang lepas, juga ada yang terima. Apabila kalian ketemu kasus ada elektron yang dilepaskan dan ada elektron yang diterima, artinya itu jenis ikatannya adalah jenis ikatan ionik karena ada serah terima. Kemudian definisi yang ketiga, gaya elektrostatis. Ini kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Berarti ada saling tarik menarik gitu ya. Nah, makanya disebut adanya gaya elektrostatis antara muatan Mg2+ dengan muatan Cl- seperti itu. Mudah ya. Jadi ini kita tulis sebagai ikatan ionik. Nah, kemudian di sini saya juga akan memberikan gambaran terkait bagaimana struktur Lewis untuk proses pembentukan ikatan ionik. Jadi seperti biasa kita gambarkan struktur Lewis atau struktur dotnya. Dot di sini satu dot artinya satu elektron gitu ya. MgCl2 berarti ya. Kita mulai dari Mg berarti. Mg dengan elektron valensinya 2 berinteraksi dengan 2 Cl. Kenapa 2 Cl? Karena kan dia setelah terbentuk itu ternyata perlu 2 Cl. Ininya ada 7. Nah, begitu ya.
dia akan menjadi, atau agar lebih mudah kita ionkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi Mg itu dia akan menjadi apa dulu? Menjadi Mg 2+ ditambah ada 2 elektron dilepaskan ya. Kemudian Cl-nya 2Cl ini akan ditambahkan dengan 2 elektron, sehingga yang Cl saya lebih mudah ya, jadi warnanya dibedakan saja. 2Cl 1 2 3 4 5 6 7 ditambah 2 elektron, dia akan menjadi, elektron ini dari Mg ya, menjadi apa? Menjadi Cl, kemudian Cl. Nah, nanti si Cl-nya itu menjadi ini gitu ya. Nah, atau apabila adik-adik gambarkan bisa seperti ini ya. Jadi nanti ini sama ini. Kemudian bisa juga adik-adik gambarkan seperti ini. Mg ada 2 elektron. Kemudian ada Cl sebanyak 2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti karena ada serah terima elektron, si elektron ini diberikan ke sini. Yang ini diberikan ke Cl yang satunya. Sehingga ini akan terbentuk menjadi Mg 2+ yang berinteraksi dengan Cl. Cl itu 2, 3, 4, 5, 6 min, ini Cl 3, 4, 5, 6 min gitu. Ini elektronnya saya bedakan warnanya biar tahu itu elektron dari si Mg. Jadi bisa struktur ini bisa juga seperti ini. Jadi itu bebas saja. Tapi biasanya ini lebih terbayang gitu ya. Cuman kadang di buku-buku juga ada yang bentuknya kayak gini ya. Jadi kalau kita tuliskan ini tuh Mg dulu, dia menjadi Mg 2+ plus 2 elektron. Terus yang bawah itu ada 2Cl ditambah 2 elektron menjadi 2Cl min gitu ya. Makanya nanti kalau kita totalkan reaksinya, dia itu jadi kalau misalnya ini elektronnya di sebelah kanan ada ini ada juga di sebelah kiri, boleh kita coret sehingga menjadi Mg ditambah 2Cl itu menjadi Mg 2+ ditambah 2Cl min gitu. Ya, jadi si elektronnya sama gitu ya. Makanya dicoretkan ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau ada di kanan sama di kiri boleh kita coret. Jadi bisa kayak gini, bisa juga kayak gini untuk penggambaran bagaimana struktur Lewis ketika pembentukan ikatan ionik seperti itu. Nah, kita akan mencoba mengerjakan beberapa soal terkait jenis ikatan ini. Jadi tunggu dulu, saya akan menuliskan terlebih dahulu soalnya. Oke, ini dia ada 2 contoh soal terkait tentang ikatan ionik tadi, bagaimana hubungannya dengan mekanisme pembentukannya. Jadi soal yang pertama, tuliskan rumus senyawa yang dibentuk dari 7N dengan 11Na. Kalau kita diminta rumus senyawa, ini artinya bisa jadi NaN, bisa jadi Na2N, bisa jadi N2Na gitu ya. Banyak kemungkinannya gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih kira-kira kalau 7N sama 11Na berikatan atau berinteraksi, dia akan membentuk senyawa stabil seperti apa gitu ya. Jadi di sini kita akan menjawab untuk pertanyaan 1A. Nah, seperti biasa kita buatkan terlebih dahulu untuk konfigurasi elektronnya. Jadi
7N itu artinya 25. Kemudian 11Na itu artinya 281. Nah, kemudian kita tentukan letak kecenderungannya, apakah dia itu lebih mudah melepas atau lebih mudah menerima. Jadi untuk yang 5 ini dia cenderung lebih mudah menerima. Terima berapa elektron supaya jadi 8? 3 elektron. Sehingga N itu cenderung bermuatan negatif, atau kita tulis N3 min. Nah, selanjutnya untuk Na itu cenderung melepas 3 sih? Cenderung melepas 1 elektron. Sehingga muatan yang terbentuk adalah Na plus begitu. Nah, senyawa yang terbentuknya apa? Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu dengan cara disilang ya. Jadi ketika ini bergabung, maka senyawa yang terbentuk adalah, dan yang ditulis duluan adalah yang bermuatan positif terlebih dahulu. Berarti Na-nya 3 kali, N-nya 1 kali. Jadi kita tulis Na3N. Nah, ini dia rumus senyawa yang akan terbentuk ketika 7N dengan 11Na berikatan. Mudah ya? Untuk kasus yang B juga sama. Kita buatkan terlebih dahulu konfigurasinya. 13Al dan 8O, berarti 283 26. Yang atas lebih mudah melepas 3 elektron, sehingga akan terbentuk ion positif, yaitu Al3+. Kemudian yang bawah dia akan terima 2 elektron, sehingga dia akan cenderung lebih mudah membentuk ion negatif atau O2 min ya. Nah, artinya ketika ini bergabung, senyawa yang terbentuk adalah yang plus duluan ya. Berarti Al2O3 begitu. Oh iya, paling di sini saya juga akan menekankan ketika muatannya sudah sama, misal ya, saya punya Mg2+ sama S2 min. Ini gabungnya jadi apa? Apakah menjadi Mg2S2 atau bagaimana? Nah, kalau udah sama itu gabung aja. Jadi ini disederhanakan, dia bisa menjadi MgS. Jadi yang lebih tepat yang ini, bukan yang ini, bukan yang atas maksudnya. Jadi kalau udah 2+ sama 2 min ya udah tinggal gabung aja, berarti MgS gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini terdapat unsur PQRS. Nomor atomnya ada diketahui 6, 9, 11, sama 18. Nah, pasangan unsur yang diharapkan membentuk ikatan ion. Nah, kita bisa tahu dia itu membentuk ikatan ion tadi. Pertama, dari logam sama non-logam. Jadi dari sini kita tahu dari logam plus non-logam. Kedua, adanya serah terima. Ya, ada lepas, ada terima elektron gitu. Itu simpelnya kita sebut sebagai ikatan ion dari dua karakteristik tersebut gitu ya. Seperti biasa, kita akan membuatkan terlebih dahulu konfigurasinya. Untuk P terlebih dahulu itu ada 6P, sehingga konfigurasinya 2, 4. Kemudian Q itu ada 9 Q berarti 2, 7. Kemudian R 11 R berarti 2, 8, 1. Kemudian 18 Q itu ada 2, 8, 8. Nah, apabila ada tahu atau ingat bahwa logam itu biasanya golongan 1 sampai 3 ya. Kalau kita lihat dari sini yang logam hanya R saja. Jadi ini saya lingkari ya, logam. Yang lainnya itu merupakan non-logam. Kenapa non-logam? Karena elektron valensinya 4, 7, 8. Artinya dia golongan 4, golongan 7A, golongan 8A. Artinya dia non-logam. Nah, untuk membentuk senyawa ion itu harus ada logam sama non-logam gitu ya. Jadi yang jelas harus ada R, tapi R sama siapa nih gitu. Bebas, bisa
sama koki lagi sama S gitu ya. Nah itu simbolnya. Yang jelas harus ada R. Kalau kita lihat di sini ada R dan Q sama ada R dengan S gitu ya. Itu kemungkinannya. Nah, atau bisa juga kita lihat dari lepas terimanya. P itu karena 4 biasanya lebih mudah terima itu dari 4 sampai 8. Berarti ini terima 4 elektron. Ini terima 1 elektron. Yang ini lepas 1 elektron. Yang ini ternyata udah 8 atau udah stabil. Jadi biasanya kalau udah stabil ya dia tidak akan berinteraksi. Jadi yang S itu salah gitu ya. Coba kalau ada yang S, karena ini udah stabil berarti enggak. Jadi kemungkinan kalau kita pengen ada lepas sama terima, berarti ini sama-sama 1. Berarti mudah terbentuknya antara RQ atau RP. Ada nggak R sama Q atau R sama P? RQ. Nah berarti kemungkinan ini jawabannya, bukan kemungkinan lagi sih, ini jawabannya, bahwa yang akan membentuk ikatan ion itu antara ini dan ini. Sebenarnya sama yang atas juga bisa sebenarnya, R sama P juga bisa, tapi kan ini jawabannya seperti ini ya. Jadi begitu, ketika kita pengen tahu dia bisa membentuk ion atau ionik atau enggak, syaratnya harus logam sama non-logam. Logam itu 1A sampai 3A atau golongan B semuanya. Kemudian non-logam itu golongan 4A sampai 8A. Atau karakteristik yang kedua, adanya lepas elektron dan ada terima elektron. Jadi harus ada lepas dan harus ada terima, begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas sedikit bagaimana tentang sifat-sifat dari ikatan ionik ini sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana kekuatan untuk senyawa ionik. Nah, kira-kira ada faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi untuk kekuatan senyawa ionik gitu ya. Jadi di sini saya akan bahas tentang kekuatan ikatan ionik. Nah, sebenarnya kekuatan ikatan ionik ini dapat kita lihat dari selisih keelektronegatifan. Jadi kalau selisih keelektronegatifan lebih besar, maka ikatannya pun semakin kuat. Itu prinsip utamanya. Jadi ketika selisih keelektronegatifan besar, maka ikatan akan semakin kuat. Nah, prinsipnya seperti ini. Nah, adapun faktor-faktornya yang mempengaruhi dari ikatan ionik ini sebenarnya bisa kita kelompokkan. Kekuatan ikatan itu dipengaruhi oleh dua, yaitu oleh jari-jari atom, kemudian dari muatan. Muatan pun ada dua ya, ada muatan plus, ada muatan minus. Nah, untuk jari-jari atom, jadi untuk ketika jari-jarinya lebih kecil, logikanya kalau jari-jari lebih kecil berarti jaraknya lebih pendek kan? Kalau lebih pendek sehingga ikatannya pun akan semakin kuat. Maka ikatan akan semakin kuat. Nah, untuk muatan positif kan ikatan ionik ini tersusun dari yang bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif. Nah, untuk muatan positif, apabila dia semakin besar positifnya, maka ikatannya juga akan semakin kuat. Nah, ini hubungannya dengan jari-jari atom juga. Jadi kalau semakin plus berarti banyak elektron yang dilepaskan. Kalau elektron yang dilepaskannya banyak, si jari-jari atomnya itu akan semakin memendek gitu ya. Kalau semakin pendek, maka ikatannya akan semakin kuat. Nah, untuk yang negatif, justru apabila semakin besar, maksudnya semakin besar itu semakin negatif ya. Ini semakin besarnya itu positif.
negatif, maksudnya semakin negatif itu antara negatif 2 sama negatif 3, berarti lebih negatif 3 gitu kan. Dan semakin negatif ini justru kebalikannya, maka ikatan semakin lemah. Semakin lemah. Penjelasannya juga sama, ketika muatan negatifnya semakin bertambah atau elektronnya bertambah, maka si jari-jari atomnya akan semakin besar. Kalau jari-jari atomnya semakin besar, berarti dia akan mempunyai ikatan yang lebih lemah karena jaraknya semakin jauh. Nah, seperti itu prinsip kekuatan ikatan atau kekuatan ikatan ionik ya. Nah, begitu ya. Jadi prinsipnya dari sini. Nah, sekarang kita lanjut masih tentang ikatan ionik, yaitu tentang sifat-sifatnya. Bagaimana untuk sifat-sifat dari senyawa yang mempunyai ikatan ionik. Jadi kita akan bahas sifat ikatan ionik. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Yang pertama, dia itu biasanya berupa kristal padat tapi mudah rapuh. Jadi maksudnya mudah rapuh ini, kalau kita pukul tuh dia beda halnya dengan ikatan logam. Kalau logam itu karena ada lautan elektron gitu ya yang mengikat si atomnya. Jadi ketika dipukul tuh hanya bergeser saja, tapi bergesernya itu tidak sampai rapuh gitu ya, tidak sampai putus. Makanya seperti logam-logam tuh bisa dibentuk sampai membentuk kawat-kawat kecil gitu kan. Nah, kalau ini beda halnya. Jadi kalau misalkan kita punya gambaran, saya ini plus, min, plus, ini plus, min. Ini misalkan gambar interaksinya ya. Nah, seperti ini. Nah, misal kita pukul di bagian ini. Misal kita pukul, plok gitu ya. Ini tuh dipukul. Nah, nanti ketika dia dipukul, dia akan bergeser. Ya, jadi yang tadinya seperti ini strukturnya, dia akan menjadi seperti apa ya? Bergeser. Yang tadinya itu plus sama min berinteraksi, plus sama min gitu kan, selang-seling gitu ya. Nah, kalau setelah dipukul, dia interaksinya akan menjadi seperti ini. Ini plus, min plus, min plus. Nah, ini yang hasil pukulnya itu akan menyebabkan dia turun. Sehingga muatan min itu akan berhadapan dengan min. Plus juga berhadapan dengan plus gitu kan. Nah, oleh karena itu, karena dia bertolakan gitu ya, maka dia akan putus. Maksudnya putus tuh rapuh. Yang disebut rapuh tadi itu kayak patah gitulah, patah pecah gitu ya. Jadi ini akan menyebabkan dia sifatnya rapuh seperti itu ya. Kemudian sifat yang kedua, dia itu memiliki titik didih atau titik lelehnya itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia kalau kita bandingkan sama ikatan logam sebenarnya lebih tinggi yang logam sih. Maksudnya ini kedua tertinggi gitu lah ya. Karena tadi dia interaksi ini karena ada ikatan antara muatan positif dengan muatan negatif, dia cukup kuat karena ada sifat logamnya di sini, maka dia mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi. Nah, biasanya kalau di soal-soal itu pasti si titik didih atau titik lelehnya itu lebih dari 100 derajat Celcius gitu ya. Tapi ini pasti lebih tinggi lagi dengan ikatan logam gitu. Ikatan logam itu kita tinggi, kalau ini lebih cukup tinggi lah gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dari kelarutannya. Kelarutannya itu mudah larut dalam air. Nah, kenapa mudah larut dalam air? Karena di sini kan dia tersusun dari ion-ion positif dengan ion negatif, dan kita tahu bahwa air itu sama, dia itu mempunyai kutub positif kutub negatifnya. Jadi nanti ketika si senyawa ionik ini dimasukkan ke dalam air, dia itu bakal terpisah
karena si air itu akan mengerbuni, mengumpul gitu ya, mengumpul di satu ion dan mengumpul di ion yang lain. Makanya mereka akan tertarik dan akan terlepaskan seperti itu, dikerubuni gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, jadi kalau saya gambarkan, misalkan ini ion positifnya, ion negatifnya. Nah, nanti tuh di sini pasti bakal ada H2O di sekitarnya tuh. H2O, H2O, H2O gitu. Ya. Jadi si air ini akan masuk ke antara muatan positif sama negatif dan akan memisahkan mereka gitu ya. Itu sifat yang ketiga. Nah, kemudian sifat yang terakhir untuk ikatan ionik sama ikatan. Untuk ikatan ionik ini atau senyawa yang memiliki ikatan ionik itu adalah dapat menghantarkan listrik. Menghantarkan listrik dalam wujud cair atau larutan. Jadi, kalau untuk sifat yang ini, kita harus garis bawahinya dari wujudnya. Dia itu bisa menghantarkan listrik apabila dia memiliki wujud cair atau larutan. Kenapa demikian? Karena jadi ini fokusnya ya. Karena kalau misalkan bentuk fisiknya, senyawa ionik itu biasanya berupa kristal padat. Artinya dia berupa padatan. Jadi, kalau misalkan kita punya NaCl itu wujudnya padat itu ya bentuk padat saja. Misalkan saya bentuk kubus gitu ya, misal bentuknya. Nah gitu aja gitu ya. Nah ketika dia menjadi wujud cair, misalkan kita bentuknya itu diubah ke dalam bentuk cairan dengan cara dipanaskan. Nah di dalam cairan ini akan ada terpisah antara ion positif sama ion negatifnya, karena kan kalau cair itu yang tadinya padat tersusun partikelnya itu berdekatan kemudian teratur gitu ya. Ketika sudah menjadi NaCl yang wujudnya liquid atau liquid di sini tuh cair, wujudnya cair, nanti akan terpisah antara Na-nya itu Na+, Cl- itu gitu ya. Nah dan dia akan bergerak bebas karena dia tersusun dari ion-ionnya ada plus, ada min, ada plus, min, ada plus, min gitu ya. Kalau ada plus sama min artinya ada muatannya atau dia bisa menghantarkan si listrik nantinya ya. Nah, larutan bagaimana? Larutan juga sama kasusnya dengan yang tadi, yang ini, yang larut dalam air. Jadi kalau larutan itu ketika dia dilarutkan dalam air. Jadi ketika NaCl-nya itu wujudnya aquos atau larutan, nanti di dalam wadah itu ada Na plusnya itu terpisah dengan Cl- karena tadi dia dipisahkan oleh air ya. Jadi di sini di sekitarnya ada H2O gitu ya, ini H2O gitu. Ini juga sama gitu ya. Nah bedanya kalau ini hanya NaCl saja tapi wujudnya cair, artinya ada ion Na plus sama Cl- saja. Kalau di sini tidak menghantarkan karena dia tidak bergerak bebas. Karena kalau padat itu tersusun rapat gitu ya dan teratur, makanya si ion-ionnya tidak bisa bergerak bebas. Kalau tidak ada pergerakan ion yang bebas seperti itu, dia tidak akan bisa menghantarkan listrik. Nah kalau yang ini, karena dia sudah bentuknya liquid atau cair, si ionnya ini bisa bergerak bebas. Oleh karena itu si listrik bisa diteruskan, dihantarkan. Begitupun di NaCl aquos, karena Na sama Cl-nya terpisah karena adanya H2O, maka dia bisa bergerak bebas. Nah kalau bergerak bebas berarti dia bisa menghantarkan listrik. Nah begitulah tentang penjelasan bagaimana sifat-sifat senyawa yang memiliki ikatan ionik gitu ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mempelajarinya dengan baik. Dan jangan lupa like video ini. Dan apabila adik-adik masih merasa kebingungan, masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di video ini. Nah jangan lupa juga terus pantengin channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius dengan cara mensubscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan juga notifikasinya dengan mengklik tombol lonceng
supaya adik-adik bisa mengikuti perkembangan atau updatean video-video terbarunya. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video-video yang lainnya. Sampai jumpa.